Semua menjadi clear. Apa yang saya tidak ketahui akhirnya saya tahu. Dan ternyata teman-teman ya, ternyata uang-uang dari member Fin888 tidak berada di Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Sesma, kita bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Kali ini saya akan membahas sebuah skema Ponzi yang tertata rapi. Orang tidak sadar bahwa dia telah ditipu sampai pada akhirnya orang sadar. Ini adalah salah satu skema Ponzi yang jarang saya bahas karena memang referensi bahan yang ada pun cuma sedikit dan member-membernya terkesan tertutup walaupun uangnya sudah nggak cair. Ini adalah Fin888, jadi Fin888 ya. Nah, banyak orang yang kurang paham apakah Fin888 ini robot trading ya. Jadi Fin888 ini adalah bukan robot trading tapi adalah copy trade teman-teman ya. Nah, saya jarang mengkomentarin masalah copy trade karena biasanya copy trade ini lebih apa ya teman-teman ya. Kita tidak bisa menuduh orang mencuri sebelum dia melakukan pencurian. Nah, problemnya copy trade itu ada yang bagus, ada yang jelek, semua tergantung pada komandonya, nakodanya. Kalau nakodanya benar ya jadinya benar, kalau nakodanya salah jadinya salah. Nah, Fin888 ini termasuk yang promosinya itu keren lah. Saya ngomong nggak kelihatan bahwa selalu Peter Sufiandri bilang bahwa keamanan dana nasabah nomor 1, tenang aja, ada bank custodian ya. Jadi ceritanya Fin888 itu adalah sebuah komunitas ya, komunitas copy trade yang bermain di broker Samtrade di Singapura. Dan Samtrade sendiri ini udah broker termasuk broker yang lumayan lah saya ngomong ya. Di Singapura cukup punya nama. Nah, akhirnya kan banyak orang yang bergabung di Fin888 ini, apalagi dengan rayuan dari leadernya Peter Sufiandri bahwa ini adalah keamanan dana nasabah nomor 1 bla 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 ya. Sampai pada akhirnya bulan Januari 2022 ya, tiba-tiba terdengar kabar bahwa Samtrade-nya ditutup oleh MAS. MAS itu seperti Bapeptinya Singapura lah, kurang lebih kayak begitu ya, MAS ya. Nah, dan ketika Samtrade ditutup, jebret, disegel, ada beberapa orang yang ditangkap dan dibekukan, otomatis yang bermain di Samtrade juga duitnya tidak bisa cair. Nah, kemudian yang terjadi adalah ya karena banyak orang masih percaya kalau Samtrade itu legit ya, udah ikutin aja proses pengadilan ya kan, ikutin aja proses pengadilan ya. Akhirnya apa? Para member dari Fin888 ini setia untuk mengikuti setiap pengadilan ya, walaupun duitnya kagak ada. Nah, saya sempat dibully oleh beberapa member dari Fin888 ya. Dia bilang, apakah ini Ponzi? Saya ngomong, ini Ponzi. Buktinya apa? Buktinya duitnya nggak cair. Loh, tapi kan masih ada di IJM apa segala. Nah, cuman saya memang agak kurang ya, terus terang aja teman-teman ya. Kita agak kurang membahas masalah ini karena tidak paham. Nah, minggu kemarin saya bertemu dengan paguyuban korban dari Fin888 yang sudah meng-hire seorang lawyer namanya Pak Octavianus dan Pak TB. Dan di pertemuan itulah akhirnya semua menjadi clear. Apa yang saya tidak ketahui akhirnya saya tahu. Dan ternyata teman-teman ya, ternyata uang-uang dari member Fin888 tidak berada di Singapura tapi berada di Indonesia. Nah, seperti apa? Saya membuat sebuah rekaman, silakan dicek kronologisnya seperti apa. Silakan dicek di video ini. Dia sesuai dengan gembar-gembornya adalah dia bukan robot trading. Dia adalah copy trade. Yang dimana berdasarkan presentasinya, janji-janjinya,
dia justru bilang kalau kamu main robot trading, keuntungannya itu lebih dari 8% per bulan, itu tipu itu, penipu itu. Nah, kalau kita menjanjikan 8% dalam sebulan, dan kita no robot, nggak pakai robot, justru yang lain itu yang pakai robot itu semua bohong itu. Nah, lalu juga korban dijelaskan, kalau kamu masuk Fin 888, kita brokernya ini udah terpercaya. Semtrade di Singapura sudah ada nama. Yang dimana Semtrade ini, kalaupun ini collab bangkrut, dia masih ada custodian. Ini akan bertanggung jawab kalau ini collab. Kalaupun custodian ini juga collab, ini diasuransikan. Asuransi ya. Jadi keamanan nomor 1 ya berarti. Keamanan nomor 1. Keamanan nomor 1. Nah, terus Januari itu kan Semtrade-nya collab. Januari Semtrade ini collab. Ya, Semtrade collab. Nah, korban semua ya. Istilahnya kalau kita punya bahasa itu dinina boboin. Dinina boboin, suruh berharap pada proses di Semtrade Singapura di Januari. Ya. Sudah, tunggu aja proses hukum di Singapura. Korban jangan teriak-teriak, jangan ribut-ribut, dan itu terbukti beritanya nggak ada yang viral. Untuk Fin 888, ya. Nah, disinilah mereka pinternya. Semua korban diredam, baik di grup telegramnya mereka, Fin 888, lalu di WA, ini semua diredam. Percakapan hanya dibuat satu arah. Setiap kali untuk meredam, dia akan mengupdate proses persidangan. Di sana itu sejauh apa, prosesnya bagaimana. Nah, lalu proses ini menjadi meledak ketika kita mendapatkan hasil pada tanggal 12 bulan 5 2022. Keluar afidavit. Afidavit ini adalah kalau di Singapura itu surat keterangan sumpah. Di bawah sumpah. Jadi ini valid, cukup valid. Nah, gimana di dalam afidavit ini ternyata korban yang semula mengira bahwa uang ini adanya di Semtrade, ada di Singapura, sehingga mereka berharap dalam proses yang di Singapura ini, berdasarkan dokumen afidavit ini, ternyata uang ini sama sekali tidak diterima oleh Semtrade. Uang ini ada di dalam 5 perusahaan, yang dimana uang dari 5 perusahaan dan perorangan ini sudah dikuras oleh orang yang bernama TJ. Kita bilang TJCS. Ini fakta yang terbongkar bukan dari kita, dari dokumen valid di Singapura. Jadi ini nggak mungkin kita bisa rekayasa. Dan ini juga kita sudah dapatkan buktinya dan sudah dilegalisir oleh Kemenkumham. Sudah valid ini. Dan kita juga sudah pelajari juga. Nah, jadi di dalam keterangan ini disebutkan bahwa uang sebesar 61,2 juta US dollar ini di dalamnya termasuk 100 kg emas senilai 5,8 juta US dollar adanya di tangan si TJ, yang dimana sama TJ ini sudah dialihkan ke beberapa nama. Nah, di sini yang saya mau bilang, korban jangan mau dibodoh-bodohin. Ya. Hukum yang berjalan di sini adalah hukum Indonesia. Karena apa? Kita berpedoman bahwa ini adalah uangnya negara Indonesia, dari korban Indonesia juga, WNI, melibatkan PT-PT ini sebagai penerima, ini juga perusahaan terdaftar di Indonesia, ya kan? Pelaku dari Fin 888 ini orang Indonesia. Juga orang Indonesia, ya. Dan uang yang digunakan dalam transaksinya pun juga uang rupiah, ya. Lalu uang ini, ya ini yang jadi kunci. Uang ini adanya nggak di Singapura, tapi di Indonesia yang sekarang ini sedang disembunyikan. Ya. Berdasarkan ini, kenapa kok orang Indonesia korban Fin 888 ini bodoh-bodoh semua? Ya kan? Menunggu proses di Singapura. Justru orang Singapura ini berdasarkan dokumen ini, dia sedang mengemis, minta agar uang yang ada di Indonesia ini bisa ditarik ke Singapura dan
dan dibagi-bagi. Ingat, dibagi-bagi dengan sentret negara yang lain. Ada dari Vietnam, ada dari Malaysia itu sendiri, Singapura, kalau nggak salah Kamboja juga ada. Ya. Di sini saya mau mencerdaskan korban, ya kan? Dengan skema yang seperti ini, buat apa kalian menunggu proses yang di Singapura? Secara hukum saja, hukumnya sudah berbeda antara Indonesia dengan Singapura. Indonesia mengadopsi hukum dari hukum Belanda. Sedangkan Singapura hukumnya adalah hukum Inggris. Ya. Di sini sudah ada perbedaan yang cukup signifikan. Oke guys, jadi ini ada Pak Okta, beliau ini adalah lawyer, dan Pak siapa? TB. Pak TB. Nah, beliau ini adalah lawyer yang nanganin kasus Vin 888. Nah, ini gue tanya nih Pak. Jadi kan sekarang ini kan kalau kasusnya Vin 88 ini sama Semtrade itu kan katanya sedang sidang di Singapura. Pertanyaannya, apakah uang yang di Singapura itu bisa cair ke Indonesia? Begini, kita ya harus jelaskan dulu bahwa tiap-tiap negara ini punya dua yurisdiksi yang berbeda. Seperti dalam kasus Vin 888 ini, Semtrade selaku broker itu kan dari Singapura. Nah, saya hanya memberikan penjelasan simpel. Semtrade Singapura punya hukumnya adalah hukum berdasarkan hukum Inggris, sedangkan Indonesia kita mengacu pada hukum aturan dari negara Belanda. Jadi dua sistem hukum aja dari berdasarkan ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, sekarang di sini juga saya sampaikan juga, aset yang diduga hasil kejahatan Vin 888 ini adanya di Indonesia. Ada di Indonesia ya? Di Indonesia. Bukan di Singapura berarti? Bukan di Singapura. Pelakunya ada di Indonesia. Asetnya ada di Indonesia. Anda kok bisa ngomong itu dari mana? Buktinya dari mana? Cukup valid. Kita punya dokumen yang kita dapatkan namanya affidavit. Affidavit ini seperti surat sumpah, surat keterangan sumpah yang dipakai untuk di dalam proses persidangan di Singapura. Nah, di dalam affidavit ini ya kita bisa bilang affidavit yang saat ini kita punya ini adalah buku death note lah. Ya kan? Artinya ketika ini dibongkar nama-namanya, ya sudah, konsekuensi hukum siap menanti mereka. Ya, itu kan banyak beredar, cuman kan kita nggak berani ini valid apa tidak. Karena ada ketemu nama TJ, kemudian ada PT berapa. PT ini nyimpen berapa, kemudian sampai ada yang emas 100 kilo itu ya. Itu data valid ya itu? Itu data valid. Jadi kita dapatkan juga melalui pengacara yang namanya Rajatan. Rajatan ini adalah pengacara yang di-hire oleh Semtrade selaku broker. Dan dia yang menyatakan nama-nama seperti TJ dan kawan-kawan dan perusahaan itu diungkap oleh mereka. Jadi kita dapatkan dari sana. Dan ini sudah dilaporkan ke penyidik? Sudah kita serahkan semua. Artinya ini data bisa dipertanggungjawabkan teman-teman? Sangat-sangat bisa, dan kita juga sudah legalisir ya di kedutaan besar ya kan, dan juga di Kemenkumham dan juga Kemenlu. Data semua valid. Nah, kemudian satu lagi nih, terakhir nih Pak. Aku pernah dapat data bahwa perwakilan itu sudah terima duit, itu benar atau tidak itu? Nah, inilah yang kita serahkan nanti di dalam proses penyidikan. Yang jelas mohon dicatat, kita sudah kantongin 13 nama ya. Hati-hati 13 nama ini, saya ingatkan ya, polisi akan menjadi petunjuk 13 nama ini dan kita sudah serahkan kepada penyidik. Ini 13 nama ini sebagai apa dia? Dia mengatasnamakan perwakilan dari negara Indonesia. Ya, ada 13 nama, salah satunya adalah saya sebut namanya langsung saja, saya nggak pakai inisial. Salah satunya adalah di nomor 1 adalah Peter V. Sufandri. Nah, di situ dijelaskan Peter V. Sufandri. Perwakilan, perwakilan kan itu nggak menyebutkan apapun. Apakah perwakilan itu sudah mendapatkan dananya? Kita tidak tahu apakah ini sudah mendapatkan dana atau tidak. Ya. Tapi di data itu ada. Tetapi di data itu kita menemukan di dalam dokumen affidavit 4 ada list nama 13 nama yang dimana namanya itu dihitamkan oleh mereka. Nah, kita menduga di sana bahwa itu ada nama-nama terkait siapa penerima aliran dana yang dari kasus Singapura. Betul. Jadi ada 13 nama ini, kita kejar semua. Ya ini teman-teman ya, semoga ini bisa clear teman-teman. Sekali lagi,
saya bukan korban, juga bukan apalagi pelaku ya. Cuma saya berusaha membantu membuat ini clear karena memang kasus Vin 88 ini, Vin 8888 ini kacau balau lah, aku ngomong ya. Pintar banget mereka tuh setengah tahun member tuh bobokan kemudian nggak scam. Oke, thank you Pak Okta. Semoga info ini bermanfaat dan nanti kita akan update langsung ya Pak ya. Baik. Kalau ada perkembangan kita akan update lagi. Thank you guys. Nah, bagaimana? Menarik bukan ya? Nah, jadi buat teman-teman member-member dari Vin 888, ya Anda percaya silakan bergabung dengan tim paguyuban. Kita raih kembali cut ya. Oke. Nah, gimana kawan-kawan? Sudah jelas ya penjelasan dari Bapak Octavianus, lawyer yang mendampingin kasus Vin 888 ini. Ternyata selama ini kita diperdaya dan uangnya ternyata di Indonesia dan ada buktinya secara legal. Nah, tinggal kepada member-member dari Vin 888, Anda mau ngikutin versi yang di Singapura menunggu ketidakpastian, atau Anda mau bergabung di paguyuban dengan korban Vin 888, kembali kepada Anda. Tapi dari yang saya dengar dan saya sempat berbicara empat mata ya dengan Pak Octavianus, bahwa ini bisa, peluangnya bisa karena uangnya masih ada di Indonesia. Nah, tinggal percaya apa enggak ngerti. Karena apa? Vin 888 ini korban-korbannya terbagi dua kubu. Ada yang percaya bahwa terpengaruh dengan Peter Sufiandri ya, bahwa uangnya ada di Singapura, tunggu aja prosesnya ya. Tapi yang kita sudah menemukan bukti bahwa uang itu tidak disetor di Singapura. Nah, tinggal kembali kepadanya bagaimana, dan kita akan terus ikutin kasus ini ya, karena ini menarik sekali. Nggak ada kejahatan yang sempurna dan ini akan ada banyak bekas-bekasnya. Nah, buat para pelaku Vin 888 ya, saran saya, tim pengacara dan korban ini masih membuka pintu untuk negosiasi restoratif justice ya, sebelum terlambat, karena terduga pelaku ini membawa nama besar loh. Ya, nama besar sebuah perusahaan ya, daripada seperti itu mending Anda bisa selesaikan secara win-win solution dengan para member dan para lawyer. Sekian dari saya, sukses selalu.